Halo, saya Reni Burpinem dari Pendidikan TIK 2018. Saya akan menjelaskan tentang CBR saya yang berjudul tentang perancangan kendali robotik. Adapun topik yang akan dibahas pada CBR ini adalah pengantar otomasi dan robot industri, teknik desain robot, sensor pada robotik, aktuator pada robotik, sistem kontrol pada robotik, kontrol robotik berbasis mikroprosesor. Selanjutnya pemodelan matematik robotik, analisis kinematik, analisis dinamik, persamaan kinematik dan dinamik, dan inverse kinematik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengantar otomasi dan robot industri. Tipe robot terbagi menjadi dua, yaitu robot manipulator dan mobile robot. Karakteristik robot dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sensing, yang kedua mampu bergerak, yang ketiga cerdas, dan yang terakhir membutuhkan energi yang memadai. Selanjutnya teknik desain robot. Teknik desain robot dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sensor proximity, robot line follower, pengaruh jumlah sensor, dan pelacakan garis. Selanjutnya yaitu sensor pada robot. Sensor pada robot dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sensor sinar, sensor ultrasonik, sensor tekanan, sensor kecepatan atau sensor RPM, sensor penyandi atau encoder sensor, sensor proximity atau sensor garis, UV-tron, kemudian sensor efek Hall. Topik selanjutnya adalah aktuator pada robotik. Aktuator adalah bagian yang berfungsi sebagai penggerak dari perintah yang diberikan oleh input. Aktuator biasanya berupa piranti elektromekanik yang menghasilkan daya gerakan. Aktuator terdiri dari dua jenis, yaitu aktuator elektrik dan aktuator pneumatik dan hidrolik. Selanjutnya yaitu sistem kontrol pada robotik. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mekanik, elektronik, dan kontrol. Topik selanjutnya adalah controller robotik berbasis mikrocontroller. Controller robot dalam tahap desain dan uji coba laboratorium dapat dibuat dari komputer standar, baik PC atau workstation, yang dilengkapi dengan interface ADC dan DAC. Jika proses uji coba telah dianggap memadai, maka rangkaian kontrolernya dapat dirancang ulang dengan menggunakan sistem controller yang menyatu dengan sistem robot. Topik selanjutnya adalah pemodelan matematik robotik. GS adalah persamaan matematik controller, sedangkan HS adalah persamaan untuk sistem robot secara fisik, termasuk aktuator dan sistem elektroniknya. Komponen RI adalah referensi input yang dalam aplikasinya dapat berupa referensi posisi, kecepatan, dan akselerasi. Materi selanjutnya adalah analisa kinematika robot. Analisa kinematika robot ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kinematika forward dan inverse, dan analisa kinematik dengan persamaan trigonometri. Selanjutnya adalah analisis dinamik robot. Analisis dinamik robot ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu komponen dinamik, perspektif dinamik dalam aplikasi, dan metode Newton-Euler. Selanjutnya persamaan kinematik dan dinamik. Untuk mendapatkan sistem kontrol gerakan robot yang ideal, yaitu gabungan antara kontrol kinematik dan kontrol dinamik, model matematik dari dinamik robot seharusnya dapat dideskripsikan dengan jelas. Jika kontrol kinematik berfungsi untuk menjaga kestabilan gerak, maka kontrol dinamik berfungsi untuk meningkatkan kekokohan terhadap gangguan yang muncul selama operasi. Materi yang terakhir adalah inverse kinematika. Inverse kinematik adalah proses matematis untuk menghitung parameter gabungan variabel yang diperlukan untuk menempatkan akhir rantai kinematik, seperti manipulator robot atau kerangka karakter animasi, dalam posisi dan orientasi tertentu relatif terhadap awal rantai. Demikianlah penjelasan dari CBR saya yang berjudul tentang perancangan kendali robotik. Sekian dan terima kasih.